Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama teman-teman, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat ya, masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, Ustaz Syafron juga keluarga juga sudah sehat ini Ustaz. Dan dalam semoga ini ya apa semuanya juga diberikan senantiasa diberikan kesehatan ya, dan dijauhkan dari penyakit. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, ustaz-ustazah sekalian, kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi atau sharing ilmu ya. Ini merupakan ilmu yang menurut saya mungkin akan sangat memberi manfaat ya, dan akan sangat berguna sekali. Dan ini termasuk bagian yang sangat menyenangkan ya, saya sangat ketika menerima itu sangat merasa takjub ya, ternyata ada ilmu seperti ini gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tugas saya dalam guru penggerak ya. Yaitu saya diminta untuk membuat aksi nyata berupa diseminasi atau penyampaian materi terkait dengan budaya positif dan restitusi ya. Nah, teman-teman semuanya, satu saja. Jadi nanti saya minta kita diskusi, sambil diskusi santai saja, saya sambil memberikan materi. Nanti kita akan berdiskusi. Mohon agar teman-teman bisa aktif, bisa menyampaikan ide-idenya ya. Jangan klik-klik ya teman-teman ya. Baik, nah sebelum kita mulai, saya pengen kita karena sudah sore ya, mungkin sudah pada capek, sudah energinya sudah banyak terkuras. Tapi saya pengen kita tetap fokus ya. Saya pengen teman-teman fokus dalam materi ini. Kita ice breaking dulu untuk menguji kefokusan teman-teman saudara sekalian ya. Nah, silakan sebutkan warnanya ya, secara bersamaan ya. Siap, sebutkan warnanya. Saya ulang, sebutkan warna tulisannya. Warna tulisannya. Warna tulisannya. Warna Siap. putih. Siap. Tulisannya putih itu. Belum. Masih slow ya kan? Seperti itu ya. Biru. Wah, paling cepat Bu Elsa saja. Ya udah. Putih. Putih tadi siap. Oke, siap. Kuning. Merah. Merah. Oke. Siap, selanjutnya. Merah. Ada nyamuk merah tadi. Ada nyamuk putih kayaknya gimana? Selanjutnya. Biru. Selanjutnya. Orange. Kok iso? Kalau ada orang, tulisannya ya orang. Oke, habis ya. Pesan saja. Baik. Budaya positif ya. Budaya positif itu adalah nilai kebiasaan di sekolah yang mana dia itu berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Nah teman-teman, mungkin di setiap sekolah pasti punya
budaya positif walaupun mungkin budayanya beda-beda ya. Dan salah satu cara mewujudkan budaya positif, oh ya, ada yang bisa menyebutkan contoh budaya positif di Bina Insani di sekolah kita. 5S, oke, benar sekali ya. Terus kemudian yang kedua, ada lagi 5R ya, 5R ya, walaupun mungkin kurang kuat ya. Ada lagi? Service excellent, bagus. Anak-anak, untuk anak-anak. Budaya izin artinya. Oke. Nah, itu contoh-contoh budaya positif di sekolah kita. Nah, agar tercipta menjadi budaya itu pasti dibutuhkan pembiasaan, ya. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan pembiasaan itu adalah dengan cara disiplin. Nah, sekarang teman-teman, nah, ini ya. Jadi kita harus mengubah paradigma ini, teman-teman. Saya mau tanya nih, kira-kira motivasi dari ustadz-ustadzah untuk hadir ke sekolah tepat waktu pukul 6.45 karena apa? Biar tidak dipotong. Biar tidak dipotong. Terus? Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Oh, siapa banyak persiapan? Benar sekali. Guru supaya menjadi guru teladan. Ada lagi? Nah, tadi ada dua motivasi ya, biar tidak dipotong dan biar menjadi guru teladan atau biar ada persiapan. Biar dapat tempat parkir. Nah, biar dapat tempat parkir. Nah, apa namanya? Setiap individu atau setiap ustazah, setiap orang di sini itu pasti punya yang namanya kebutuhannya beda-beda ya. Tadi ada yang merasa membutuhkan biar gaji tidak dipotong, berarti dia motivasinya adalah itu ya. Atau tadi ada yang biar ini untuk terkait dengan tugas seorang guru, berarti ya persiapan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Kita seringkali pengen anak-anak itu tertib, pengen anak-anak itu disiplin, masuk kelas tepat waktu, mendengarkan guru, ya, tidak bertengkar dengan temannya. Dan kita seringkali untuk mendisiplinkan mereka itu kita seringkali menggunakan hukuman, menggunakan konsekuensi, ya seperti itu ya. Tapi kita pernah ini nggak merasa bahwa apa yang kita minta ke anak-anak itu bisa jadi hanya sementara. Budaya positif yang sudah ada di mereka itu bisa jadi hanya sementara, tapi ketika mereka sudah lulus mereka akan lepas. Atau pernah nggak merasa saya belum bisa nih mengubah anak ini gitu. Anak ini masih sepenaknya sendiri, masih sesukanya sendiri. Kita pernah merasa seperti itu nggak? Nah, ternyata teman-teman menurut ini kan ada dua teori nih. Selama ini mungkin kita sering menggunakan teori stimulus respon, ngasih hukuman, ngasih mungkin penghargaan gitu ya, biar anak itu melakukan sesuatu. Tapi kita pernah tidak merasa bahwa ada yang namanya teori kontrol, bahwa diri kita itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Anak-anak itu yang mengontrol perbuatannya adalah mereka sendiri. Pernah tidak kita itu berpikir anak-anak itu bisa jadi baik itu seharusnya mereka sendiri yang menjadikan mereka baik. Kesadaran dari mereka sendiri. Nah, ini harus kita ubah ya. Nah, nanti ini makin menarik. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Ustaz-Ustazah? Keteraturan, apalagi? Tepat waktu, peraturan biasanya, terus apa lagi? Kaku, benar, kaku, larangan, terus apa lagi? Biasanya seperti itu ya, disiplin ya. Nah, ternyata teman-teman,
Yang namanya disiplin, terutama disiplin yang positif, itu bukan seperti itu ya. Bahkan kata disiplin itu adalah serapan dari bahasa Yunani yang artinya adalah belajar. Nah, kita sering kali berpikir mendisiplinkan anak itu dengan cara kaku seperti itu ya. Ternyata itu salah, teman-teman. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan ya, atau dalam konteks pendidikan kita, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu apa? Bukan disiplin dari luar, bukan disiplin dari luar, tapi adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari dalam dirinya. Nah, kita sering kali lupa itu. Nah, nanti kita akan pelajari nih bagaimana cara menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak itu. Sampai sini? Ini ya, dipahami kan? Nah, jadi selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, tadi kita sudah punya budaya positif ya, budaya, dan di dunia ini itu banyak sekali nilai-nilai kebaikan ya yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Tinggal kita mau pilih mana yang harus ditanamkan ke anak-anak kita. Nah, nilai-nilai kebaikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seorang individu. Nah, kemudian Diane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebaikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini teman-teman, sering kita harus, ini teorinya itu kita diminta untuk mengaitkan anak-anak, mengingatkan anak-anak kita tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, nilai-nilai kebaikan yang harus dilakukan. Jadi nanti kaitannya nanti akan lebih jelas. Nah, ini ada banyak sekali ya teman-teman ya nilai-nilai kebaikan. Kita juga bisa membuat sendiri itu secara universal itu ada banyak sekali. Ada profil pelajar Pancasila ya yang kita pakai sekarang ya. Terus ada nilai kebaikan menurut IBO ya, ini ada toleransi, rasa hormat, ini nilai-nilai kebaikan. Terus ada proyek nilai-nilai kebajikan, ini ada belas kasih, percaya diri. Ini yang harus ada, ini yang harus tertanam di dalam diri anak-anak. Kita boleh memilih nilai-nilai kebaikan apapun ya, ada banyak sekali. Nah, contoh nih di Bina Insani nih, kalau kita kaitkan dengan peraturan kelas maupun peraturan sekolah, kira-kira nilai kebaikan contohnya apa? Yang sering ustaz-ustazah kita tanamkan. Ya, sabar, boleh. Ada lagi? Bekerja sama, kolaborasi, kasih sayang, menghormati, menyayangi ya, seperti itu ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebaikan itu kalau di penerapan sehari-hari itu disebut dengan keyakinan kelas. Mungkin kalau satu saja di wali kelas ya, itu punya yang namanya peraturan kelas. Ada ya setiap kelas ya. Dan apakah satu saja ketika membuat peraturan kelas itu satu arah? Tidak ya, itu berdasarkan kesepakatan ya. Itu sudah benar ya, itu sudah benar. Nah, cuman di sini kita harus kita harus mengubah peraturan kelas tersebut menjadi sebuah keyakinan. Seperti kita keyakinan kita ya, keimanan kita ya. Kalau keyakinan dengan sekedar peraturan itu berbeda ya. Nah,
keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu konkret ya. Contoh peraturan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu kok apa? Spesifik. Terus apa lagi? Meletakkan sepatu pada daerah itu spesifik sekali, ya kan? Terus apa lagi kalau peraturan kelas? Datang tepat waktu. Itu contoh-contoh peraturan kelas, ya. Sudah paham ya? Nah, kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan universal, ya. Nanti akan lebih jelas di slide selanjutnya. Sesuai keyakinan masing-masing. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal atau siapapun itu bisa, ya. Kalau peraturan di kelas itu kan biasanya untuk anak satu kelas ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa untuk semuanya. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, sebenarnya peraturan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Namanya juga budaya positif ya. Apakah ada di antara satu saja yang membuat peraturan kelas menggunakan kata tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang, ya kan? Jangan, benar sekali ya. Jadi karena ini budaya positif, kita biasakan menggunakan kalimat positif. Kalau misalkan tidak boleh datang terlambat, kira-kira kalau kita mau berkalimat terlambat, hadir di kelas tepat waktu. Tidak boleh berlari-lari, bermain bola di kelas, bermain bola di lapangan, ya. Karena satu saja, kenapa begitu? Jadi kalau menurut ilmu psikologis itu, kalau kata-kata tidak, kata-kata dilarang itu justru malah membuat anak dilarang. Gitu ya, kita sudah paham ya. Atau justru malah dia tuh malah tertantang untuk melakukan. Jangan diam. Nah ini, waduh, ini sebenarnya harusnya untuk satu-satu tapi lupa saya. Ini ya, ini contoh mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya. Kembalikan barang pada tempatnya, ini kan peraturan ya. Nah berarti keyakinan kelas itu kan sifatnya lebih universal, berarti itu kaitannya sama tanggung jawab. Nah, terus ini yang merah ini berarti ini kurang baik ya. Dilarang menyakiti teman berarti apa? Nah, saling menyayangi. Antre dengan tertib, bisa menghormati orang lain, disiplin ya. Kemudian tidak boleh lari-lari dalam kelas, itu bisa keyakinannya bisa keamanan atau keselamatan ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu lebih simpel ya, biasanya berupa kata dan dia sifatnya umum, abstrak gitu. Kenapa kalau harus pakai keyakinan kelas Pak? Nanti ketika anak itu melakukan kesalahan ya atau melanggar, itu maka kita akan kembalikan ke keyakinannya. Jadi bukan lagi apa? Kamu melanggar peraturan apa? Nah, nanti ya ketika penerapan ya. Kalau misalkan ini ada peraturan memakai helm saat berkendara, itu keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya apa? Keselamatan. Ya, keselamatan. Dilarang merokok misalkan. Ya, oke. Berarti sudah paham ya, berarti ya keyakinan kelas. Dan teman-teman, nanti coba ajalah satu kelas itu untuk berdiskusi ya. Karena sudah peraturan kelas sudah ada nih. Berarti kita tinggal membuat keyakinan kelas. Dan itu bisa dipajang ya. Keyakinan kelas kita itu adalah apa? Dipajang itu bisa. Seperti itu. Kemudian nah, ini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya karena itu tadi, keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi diri itu yang mau kita tanamkan. Jadi tidak, apalagi harapannya setelah mereka keluar dari Bina Insani, itu mereka tetap memegang keyakinannya.
Ya, jadi tidak lagi peraturan kan hanya sebatas di kelas aja, gitu kan, seperti itu. Nah, pernahkah kita menyadari ya bahwa ada teori motivasi perilaku manusia? Ya, ini ya, biasanya mana yang sering kita termotivasi? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini alasan seseorang melakukan sesuatu, ya. Menghindari, biasanya menghindari ini ya, menghindari dari kenyataan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu kan tadi saya tanya, satu saja datang ke sekolah tepat waktu pukul 6.45 itu motivasinya yang mana gitu ya. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita harapkan anak-anak bisa termotivasi dengan motivasi yang ketiga. Ya, harapannya seperti itu. Mereka melakukan sesuatu bukan lagi karena penghargaan. Karena apa teman-teman? Kenapa yang namanya penghargaan itu ya mungkin dia akan ada kalau misalkan anak akan melakukan itu kalau penghargaannya ada, hadiahnya ada. Tapi kalau nggak ada gimana? Iya. Harapannya yang ketiga ini yang ingin kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Nah sekarang ini yang sering kita lakukan nih, hukuman konsekuensi. Nah kira-kira apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada di sini. Untuk hukuman itu biasanya bagaimana hukuman? Ya, hukuman itu sifatnya satu arah ya dari kita ya dari guru misalnya. Terus dia itu anak itu hanya menerima hukuman saja, jadi tidak ada namanya kesepakatan, yaitu hukuman. Jadi kalau teman-teman sudah membuat kesepakatan berarti itu sebenarnya bukan hukuman ya. Dan biasanya hukuman itu diberikan secara fisik maupun psikis ya. Nah, biasanya anak-anak kan tersakiti ya melalui perbuatan atau melalui kata-kata. Nah, kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sama ya. Dia juga membuat tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu yang pendek saja. Dan biasanya kalau konsekuensi itu berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, ya, misalkan 3 kali tidak mengerjakan tugas, nanti ada konsekuensi apa? Nah, itu konsekuensi. Nah, ini teman-teman, push up 15 kali karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, ini hukuman. Mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat, ini hukuman. Mengganti barang milik temannya yang dirusakkan, ini konsekuensi. Kira-kira tahu perbedaannya enggak? Bisa ditangkap enggak? Bisa. Kalau misalkan ini diminta lari keliling lapangan karena terlambat. Ini sudah ada ya. Oh ini. Menambah jam belajar karena dia terlambat menyelesaikan tugas. Ya itu konsekuensi benar ya. Terus kemudian apa lagi ya? Contoh konsekuensi biasanya konsekuensi itu berkaitan dengan berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan ya. Misalkan tadi tugas belum selesai berarti ditambah waktunya, itu konsekuensi. Nah, dua-duanya ini merupakan pendekatan yang ini ya, yang dia itu efeknya itu negatif, ya, efeknya itu negatif. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini yang ketiga itu restitusi. Ini mungkin yang baru kita dengar ya. Ada yang sudah pernah mendengar? Ya,
Ya. Kalau hukuman dan konsekuensi itu dia hanya memberi efek jera dalam waktu yang sebentar. Tapi nanti bisa jadi anak tersebut akan melakukan lagi. Karena dia tidak memiliki kesadaran. Ya. Tapi kalau restitusi, dia itu adalah ini, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Solusinya dari dalam dirinya, bukan dari kita. Yes. Ini ilmu coaching juga sebenarnya. Ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, teman-teman, ini kita harus mengarah ke sini sebenarnya, ya. Nah, ternyata manusia itu melakukan sesuatu itu karena mereka menginginkan 5 kebutuhan dasar ini, termasuk anak-anak. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, ini misalkan anak yang ini ya berkelahi, dia pertama dipukul, dia membalas memukul. Ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, dia pengen diterima oleh temannya. Ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan. Anak yang suka keluar karena kemudian kebutuhan akan penguasaan atau power. Kemarin ada kasus anak yang ini ya, dia sangat pengen disegani oleh teman-temannya ya, sehingga dia bersikap kasar kepada teman-temannya ya, kebutuhan akan power ya. Nah, ini teman-teman, kadang kita cuma tahu aja anak itu melakukan kesalahan, tapi kita tidak tahu apa alasannya. Bisa jadi mereka itu pengen melakukan sesuatu karena mengejar kebutuhan yang dia inginkan. Hanya saja cara yang dia lakukan tidak tepat. Nah, kita sebagai guru seringkali sebenarnya ada 5 posisi kontrol, teman-teman. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol yang kedua ini, 1 dan 2 ini, dia adalah posisi kontrol negatif. Ya, nanti kita akan tahu kenapa. Posisi kontrol yang 3 ini, teman, pemantau, manajer, itu adalah posisi kontrol positif. Ya, tapi ada kelemahannya. 2 ini ada kelemahannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat video. Kita berapa menit? Aku sudah berulang kali. Sini
Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat? Yang pertama ya, teman-teman, kira-kira kalau posisi penghukum itu karakternya seperti apa? Biasanya? Dia tidak mau mendengar apa belum mendengar alasan ya. Tapi dia langsung memberi hukuman dari satu arah. Dan pandangannya itu ya, pandangannya terus kemudian suaranya tinggi seperti itu. Nah, dan teman-teman biasanya anak yang mendapatkan hukuman seperti itu, dia identitasnya dia tidak akan bisa pulih lagi ya. Dia biasanya akan bisa jadi trauma, bisa jadi tidak suka dengan guru tersebut ya, bisa jadi dia tidak suka dengan sampai tidak suka dengan pelajaran dari guru tersebut ya, seperti itu. Kita ini aja ya. Kelas baru, Masya Allah. Lalu terlambat. Apa lagi? Kapan sih kamu tidak kelas sekali ya kamu jadi anak? Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih. Kamu salah ibu. Jawab. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah ini. Siapa yang biasanya seperti ini? Bukan maksudnya kadang kita seperti ini ya. Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Terlambat lagi. Nanti ibu yang dibawa kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, ibu mau ditulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kalau kamu begini terus. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini ya kadang kita juga seperti itu ya. Kamu gak kasihan sama ini. Ada seperti itu ya. Ini posisi pembuat rasa bersalah ya. Jadi kita membuat anak kita itu merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Ini kelemahannya adalah anak tersebut menjadi kurang percaya diri dan dia itu akan selalu merasa bersalah gitu kan. Akhirnya dia tidak menjadi bersemangat dan termotivasi. Nah, ini posisi teman nih. Naren. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan
banget sih. Saya bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Ibu. Bisa kan? Absen kamu. Kira-kira kalau narain seperti itu kira-kira nanti efeknya gimana? Ini kan memang dia tidak menjatuhkan mental ya. Maka terus jadi jangan memperbaiki diri. Ya. Nah sekarang posisi pemantau nih. Naren. Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini kok dia menggunakan peraturan untuk memantau ya, memantau anak-anak agar ini ya, mengingatkan tentang peraturan, mengingatkan tentang konsekuensi. Nah itu posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya coba untuk tidak lupa menyita alarm saya. Kalau Naren lupa menyita alarm di rumah, ada orang yang tidak bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, nasi terat cici. Ya, ini adalah posisi manajer ya. Posisi manajer ini memang posisi paling ideal ya, yang harus bisa kita, keterampilan yang harus bisa kita miliki ya. Apa kira-kira untuk anak SD memungkinkan nggak Pak gitu kan? Memungkinkan, ya. Walaupun mungkin tetap berproses ya, tetap berproses, tapi memungkinkan. Saya itu kemarin nyoba teknik ini pada siapa kemarin ya? Anaknya Bu Jen. Siapa Bu yang kemarin di belakang situ loh? Raza ya. Saya coba seperti ini ya, melakukan
yang namanya restitusi. Ya ini sih lumayan ya, saya bilang lumayan. Karena ketika saya memakai teknik yang ketiga, menanyakan keyakinan, itu memang belum tertanam keyakinan gitu. Akhirnya saya agak mentok di situ. Tapi minimal dia sudah menerima ya, nanti lebih jelas di segitiga restitusi ya. Dan nanti kita praktek ya nanti. Nah, harapannya dengan cara seperti ini teman-teman, anak-anak itu dia tahu kesalahannya ya. Jadi kita dari sejak awal sampai akhir kan gurunya tidak pernah tidak pernah kamu harus kayak gini gitu ya. Tapi dia hanya menanyakan ya, memantik aja. Bahkan solusinya gimana gitu. Ya. Tapi itu memang lebih bagus kalau memang di keyakinan kelas tadi sudah ada. Ya. Jadi kita mengarahkannya itu lebih mudah. Nah, teman-teman, salah satu teknik yang harus dikuasai guru untuk menjalankan posisi manajer itu adalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Ini bisa dipakai nih untuk orang tua ya. Saya juga pernah nyoba di anak saya yang 3 tahun. Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi targetnya itu anak itu mandiri dan dia punya rasa tanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu yang namanya segitiga ya, dia terdiri dari 3 langkah. Ya. Tapi langkah tersebut memang harus kita laksanakan agar berhasil. Ya. Kalau satu langkah itu tidak kita laksanakan, maka itu tidak akan hasilnya itu tidak akan bisa maksimal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang dilakukan oleh Bu Elsa tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini satu saja. Jadi anak yang melanggar peraturan itu, ya, biasanya dia itu karena ingin melengkapi kebutuhannya, ya. Tapi mereka gagal atau mereka kehilangan identitas dalam memenuhi kebutuhan itu, ya. Bisa jadi memang anak tersebut konsep dirinya belum terwujud. Pada langkah ini, menstabilkan identitas ini tujuannya adalah biar anak itu tenang, anak itu percaya pada kita, kemudian anak itu akhirnya terhipnotis oleh kita dan mereka mau terbuka kepada kita. Biasanya kalimat yang dipakai itu berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Heki juga dulu pernah seperti itu, ya. Bukan untuk menyetujui perbuatan mereka ya, tapi ini namanya langkah menstabilkan identitas, ya. Yang semula anak emosi, emosinya bisa reda. Mereka bisa percaya sama kita. Ini untuk membuka kepercayaan kepada gurunya. Nah, jadi tidak langsung kamu salah, kamu melanggar ini, melanggar itu, ya. Nah, tapi butuh dialog seperti ini. Nah, ini kemudian ini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi, ya. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi anak itu melakukan suatu perbuatan itu karena dia pengen kebutuhannya terpenuhi, ya. Tadi ya 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi. Maka kita perlu
tadi disakiti temanku, gitu ya. Oh, disakiti temanmu. Ya wajar sih kalau kamu itu membalas temanmu, gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah anak tersebut memahami kesalahannya. Nah, kira-kira kalau anak-anak kita memahami kesalahannya nggak ya? Ya, tapi untuk anak-anak tertentu kadang ini ya, anak-anak tertentu kadang itu nggak mudeng ya, nah, seperti itu. Atau kadang ada anak yang tidak tahu kalau dia itu salah. Berarti kita harus lakukan ini sampai dia itu, kita bisa pakai beberapa kalimat ya. Intinya mengarahkan agar anak itu tahu kalau dia itu salah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, ini langkah 1 dan langkah 2 itu sudah tercapai, maka anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Anak itu siap untuk ditarik kembali ke keyakinannya. Ya, biasanya pertanyaannya, kira-kira nih keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan. Nah, biasanya kalau anak sudah tahap 1 dan 2 sudah bagus, biasanya mereka akan, oh iya ya, ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas menghargai teman misalkan. Oh ternyata saya sudah tidak disiplin. Nah, itu keyakinannya dikembalikan lagi. Ya. Nah saat itulah mereka akan bisa kembali lagi ke komunitasnya. Ya. Dan kemudian dicari solusinya. Solusinya dari mereka sendiri. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah itu ya, seperti itu. Ustaz-ustazah, kira-kira 3 langkah ini mungkin nggak kita lakukan? Bisa, ya. Bisa cepat, bisa lama. Bisa dalam waktu yang kondisi yang tenang, bisa dalam kondisi yang sangat sangat ruwet ya, itu juga bisa. Ya. Tapi memang butuh waktu sampai kita terampil untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, ya. Dan biar terampil berarti harus dipraktekkan, ya. Berarti harus kita lakukan biar kita lama-lama terasah, ya. Mungkin selama ini kalau saya sih seringkali tuh mungkin 1 dan 2 itu sudah saya lakukan, ya. Tapi kadang yang ketiga yang belum kita lakukan. Nah, ini contoh ini ya, segitiga restitusi. Sebenarnya saya buat video punya saya sih. Lihatin Pak. Tapi aku isi. Gak apa-apa, lihatin Pak. Oh tidak, dia baik hati. Selain perang-perang, apakah kamu tahu kenapa Pak dipanggil ke sini? Asik. Bagaimana kita? Ini aja, mari. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kami tahu kenapa Pak Edi panggil ke sini? Nah, kejadian tadi saya berkaitan dengan Zeno. Tepat sekali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu masih merasa kesal dan marah? Masih kesal dan marah, Pak. Saya tidak marah. Pernah Zeno mengejek orang tua saya. Iya sih, kalau Pak Edi jadi kamu, pasti Pak Edi juga akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan? Saya ngejek dia lah, Pak. Pakai nama ayahnya di depan teman-teman saya biar puas. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu.
Ya saya harus balas lah Pak. Kan saya tidak terima kalau misalnya nama orang tua saya diejek seperti itu. Ya, tindakanmu wajar sih. Siapa sih yang tidak marah kalau orang tuanya diejek? Alhamdulillah, kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Pasti akibatnya juga akan lebih buruk. Pak, rasanya saya juga pengen mukul dia. Nah, coba sekarang kamu perhatikan. Kira-kira tindakanmu yang membalas mengejek dirimu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kebaikan tidak? Ya tidak sih Pak, malah akhirnya kita jadi berantem. Mas Fatih, apakah kamu masih ingin mempertahankan keyakinanmu? Masih Pak, saya kan masih ingin dihargai dan disayang oleh teman saya. Apakah Mas Fatih bersedia untuk memperbaiki hal ini? Ya, itu ya teman-teman ya. Itu segitiga restitusi. Ya, itu ya. Jadi itu salah satu praktek segitiga restitusi. Teman-teman biar udah selesai nih, tinggal refleksi aja. Refleksinya agak lama ya, kurang tolong. Sudah 1 jam belum ya? Sedikit lagi. Oke, teman-teman, yang pertama, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan saya yang panjang dan lebar, kira-kira apa yang saya pelajari dari kegiatan diseminasi ini? Silakan berpendapat yang banyak ya pendapatnya, biar waktunya habis. Oke, Bu Catur, monggo. Jadi saya mikirnya bagaimana mengubah peraturan kelas yang selama ini itu cuma sepakat gitu ya, atau di atas peraturan kelas ya, naik sedikit lah levelnya, yaitu konsekuensi menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi dibutuhkan diskusi. Dibutuhkan diskusi karena saya kalau bercermin pada murid saya kan hampir tiap hari saya sudah berkomplain, kilo Bu, kalau saya cilik, kilo Bu, rambut lagi, kilo Bu, banyak gitu ya. Terus saya menyampaikan baru bisa menerima aja, tapi stepnya kan nggak mungkin ya. Aku udah tahu, aku udah ketemu, tapi udah dimarahi, udah tahu mau marah aku lagi gitu. Jadi itu mesti akan mentok pada dia kesel ya, dia malah saya khawatir dia menjadi pribadi yang aku baik itu ya karena sistem dibinari saya, bukan karena kesadaran. Itu yang membuat saya maaf, mungkin agak berbeda, tidak mengeluarkan hukuman, terutama denda. Karena saya ingin kebaikan itu muncul dari kesadaran, bukan dari sekedar kamu salah, kamu salah seperti itu, bukan. Tapi pada kok kelasnya kotor ya, kok jadi gak nyaman ya. Tapi memang belum sampai ke situ gitu loh Pak, baru dipikirkan, ya caranya. Nah, alhamdulillah diseminasi ini menjawab kebingungan saya. Jadi mungkin mulai besok ya bisa dicoba. Tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa kita akan berhasil ya. Untuk membuat keyakinan kelas itu, ya. Kemudian kita tempel dan itu menjadi keyakinan kelas bersama, ya. Yang kelas 1 bagaimana Pak? Bisa ya, kita bisa memancing mereka, ya. Untuk membuat keyakinan kelas tersebut, ya. Oke, selanjutnya nih ada lagi satu lagi dong yang berpendapat apa yang saya peroleh dari diseminasi. Silakan menghargai temannya betul. Baik, aku udah tahu tentang disiplin positif dalam macam-macam. Dengan melihat tadi video terus penjelasan semakin paham. Terus memang kita itu masalahnya menurut saya di latihan untuk menguasai materi yang itu sudah kita tahu.
praktek ya Pak? Prakteknya. Ya. Tapi saya lihat tadi kalau misal seorang kepala sekolah mengundang siswa, kayaknya kok nggak ada waktu ya. Begitu buka WA itu udah kepala dinas. Ya, benar sekali ya teman-teman. Saya berharap kita bisa mempraktekkan ya. Bisa jadi saya juga akan menggunakan segitiga restitusi ini untuk berdialog dengan usaha-usaha sekalian juga ya, sebagai pimpinan. Baik, yang kedua, apa yang akan saya lakukan setelah ini? Nah, kira-kira apa ini? Monggo silakan. Kira-kira apa yang akan saya lakukan setelah ini? Itu tadi yang manajer itu, status manajer itu menantang. Ya, menantang ya. Mencoba untuk menjadi seorang manajer ya, guru yang berperan sebagai manajer ya. Oke, satu lagi dong. Selain Pak Teguh, apa yang akan saya lakukan setelah ini ya? Setelah diseminasi ini. Monggo. Ayo Bu. Monggo Bu Vika mungkin. Oh, Tante Vika bisa menyampaikan. Oke. Oke, Tante Vika dulu ya. Monggo Tante Vika. Dokumen apa yang akan saya lakukan setelah ini ya Pak? Yang tentunya adalah mengubah yang tadi menjadi konsekuensi kelas, kawan akan juga menjadi keyakinan kelas yang berjalannya waktu. Dan pelan-pelan juga menerapkan cara-cara bagaimana untuk menertibkan siswa, menjadikan siswa lebih baik dengan cara yang tadi disampaikan melalui Berperan sebagai manajer ya. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah Mimi, silakan. Oke, terima kasih waktunya. Akan saya praktekkan untuk anak-anak saat membeli jajan ada tertib, teratur gitu ya. Membayarnya juga tertib, tidak uyur-uyuran gitu ya. Menghargai teman-temannya yang dahulu beli jajan, kadang sok-sokan gitu ya. Yang ini saya selalu menjadi artis di sana, jadi saya bingung. Dan saya akan mempraktekkan, ayo anak-anak buanglah sampah tepat tempatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Mimi. Baik, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan. Baik, Ustazah sekalian, demikian tadi ya diseminasi atau materi yang bisa, ilmu yang bisa saya bagikan ya, yang saya peroleh dari guru penggerak ya. Saya harap teman-teman yang lain juga bisa termotivasi, yang mungkin punya peluang untuk mengikuti guru penggerak bisa mengikuti guru penggerak ya. Untuk motivasinya tentu saja untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan satu-satu sekalian. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ya. Kita belajar, silakan memberi masukan kepada kami ya. Silakan sesama guru juga bisa saling memberikan masukan ya, memberikan pengalamannya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan membaca hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mundur, Ustaz-ustazah sekalian, selamat beristirahat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah saya melaksanakan aksi nyata pada modul 1 tipe 4 ini, saya merasa senang karena saya bisa share materi tentang budaya positif hingga penerapan segitiga restitusi di modul 1 tipe 4 ini. Saya merasa senang sekali, harapannya materi tersebut dapat memberikan wawasan kepada rekan-rekan guru lainnya
sehingga bisa bermanfaat untuk penerapan pada pembelajaran sehari-hari.